Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 11? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradaya Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas faktor penyebab permasalahan sosial. Kemudian yang kedua ialah partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Langsung saja, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Langsung saja kita masuki ke materi kita yang pertama mengenai faktor penyebab permasalahan sosial. Nah, masalah sosial menurut Sarjono Sukanto diartikan sebagai hasil dari proses perkembangan masyarakat. Nah, sedangkan pengertiannya, masalah sosial adalah kondisi ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat, yang mana masalah sosial ini tumbuh dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomi, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial budaya. Nah, apa saja penyebabnya? Yang pertama, faktor ekonomi, penyebabnya adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini terdiri dari dua jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemudian yang kedua ialah faktor biologis. Nah, faktor biologis yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan, seperti masalah pandemi saat seperti sekarang ini, COVID-19 merupakan faktor biologis dalam penyebab permasalahan sosial. Nah, yang ketiga ialah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis penyebabnya seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah faktor sosial budaya. Nah, penyebabnya seperti perceraian, masalah kriminal, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Nah, dalam menentukan suatu permasalahan sosial, sosiologi ini menggunakan beberapa ukuran, yaitu ukurannya sebagai berikut. Yang pertama, terlihatnya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kenyataan di masyarakat. Kemudian yang kedua, asal muasal atau sumber permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa. Dan yang keempat, adanya orang atau masyarakat yang menentukan. Yang kelima, perhatian masyarakat terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir, dapat diperbaiki suatu masalah sosial. Nah, itu merupakan faktor penyebab permasalahan sosialnya. Kemudian ukuran dalam menentukan permasalahan sosial. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Nah, kita awali dengan pengertian dari partikularisme dan universalisme. Dikotomi partikularisme dan universalisme ini dapat terlihat dalam definisi yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, partikularisme ini menurut KBBI diartikan sebagai sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Nah, seperti aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Nah, ini kita sebut dengan partikularisme. Sedangkan universalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aliran yang meliputi segalanya. Nah, penerapan nilai dan norma secara umum. Nah, itu merupakan pengertian dari partikularisme dan universalisme. Nah,
Yang kedua yang akan kita bahas ialah partikularisme dan kepentingan publik. Nah, kalau kita artikan, mengenai pengertian kepentingan publik, menurut Sarjono Sukanto mengatakan bahwasannya publik adalah suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan. Nah, sifat publik Nina yang bukan suatu kesatuan menjadikan publik memiliki karakter yang beragam. Di antaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama, kelompok pasif, yaitu kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu tapi belum menentukan pendiriannya terhadap sesuatu persoalan. Kemudian yang kedua ialah kelompok vested interest, yaitu kelompok yang terdiri dari kumpulan orang yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan biasanya bersiap mendukung kebijakan penguasa karena untuk mempertahankan statusnya. Kemudian yang ketiga ialah kelompok newcomer. Nah, kelompok newcomer yaitu kelompok yang terdiri dari golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingan dan berusaha merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. Nah, dari berbagai karakter anggota masyarakat tadi, jelas bahwa kepentingan publik adalah segala sesuatu yang diperuntukkan bagi upaya pemerintah atau kebutuhan orang banyak atau masyarakat secara umum. Nah, pada kondisi ini kepentingan publik adalah kepentingan yang dominan. Nah, begitulah pembelajaran kita pada minggu ini mengenai faktor penyebab permasalahan sosial, kemudian partikularisme kelompok, dan dilema pembentukan kepentingan publik. Nah, apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.